Assalamualaikum, apa kabar? Senang sekali hari ini ketemu sama saya lagi, Ratih Kusuma Dewi, yang mana setiap minggunya kita bakal dengerin cerita-cerita hebat inspirasi dari wanita Indonesia di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita. Hari ini nih Sobat Candaria, kita lagi ada di Arda Coffee ya. Dan di sini kita bakal dengerin cerita inspirasi dari dua wanita hebat, yaitu sobat disabilitas, ada Mbak Widya dan juga Mbak Lis. Penasaran seperti apa? Mereka sudah nunggu di dalam. Langsung kita masuk aja. Yuk! Hai Sobat Candaria, finally kita sudah masuk ke dalam dan di sebelah aku sudah ada teman disabilitas atau sobat disabilitas. Ada Mbak Elis, boleh sapa dulu pemirsa DoTV yang ada di rumah. Hai Sobat Candaria, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi Sobat Candaria, beliau Mbak Elis, tapi kalau nama panggungnya nama terkenalnya adalah Jeng Elis dan salah satu dari anggota UMKM Disabilitas Kediri Tangguh atau panggilannya Dikta ya Mbak? Iya Mbak. Nah mungkin teman-teman di rumah dan Sobat Candaria yang ada di rumah sudah tahu ya bahwa difabel atau disabilitas itu adalah orang-orang yang punya kebutuhan khusus gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Elis sendiri atau Jeng Elis sendiri bisa nggak sih cerita ini sama teman-teman atau Sobat Candaria yang ada di rumah, sebenarnya yang dikatakan teman-teman disabel atau difabel itu sendiri seperti apa sih Mbak? Orang-orang berkebutuhan khusus ya, difabel itu orang-orang berkebutuhan khusus yang dari lahir ataupun karena kecelakaan. Oh begitu. Jadi memang ada keterbatasan gitu ada ya. keterbatasan. Keterbatasan fisik Keterbatasan fisik yang secara ini terlihat. Oke, by the way nih, kalau misalnya kita melihat Jeng Elis di depan saya tuh kayak nggak ada sama sekali minusnya, cantik banget. Kalau Mbak boleh tahu kalau anak teman-teman difabel sendiri itu banyak kategorinya atau golongannya atau seperti apa Mbak? Mbak, ada banyak kategori, ada secara mental, itu yang bisa dikatakan tunagrahita, ada tunanetra, itu yang nggak bisa melihat, terus apa namanya tunadaksa, itu seperti kita ini yang secara fisik kelihatan. Oh, secara fisik kelihatan. Ada yang patah kaki, ada yang pokoknya yang nggak normal lah, yang nggak utuh gitu. Itu tunadaksa ya Mbak? Itu tunadaksa. Itu bisa karena lahir ataupun karena kecelakaan, begitu. Jadi itu adalah kategori dari teman-teman yang difabel ya. Kalau boleh sharing nih sama Sobat Candaria yang ada di rumah, Mbak Elis atau Jeng Elis, kalau Mbak Elis sendiri adalah di kategori tunadaksa yang seperti apa Mbak? Kalau saya tunadaksa ya, dari lahir. Jadi saya dari lahir sudah terlahir punya kekurangan. Begitu. Jadi dari lahir ya, seperti itu ya. Nah mungkin teman-teman yang ada di rumah ya, Sobat Candaria ya, juga bertanya-tanya gitu ya, karena kita yakin sih ya Sobat Candaria bahwa setiap manusia tuh pasti punya kekurangan, ya nggak sih? Entah itu adalah orang yang secara physically dia normal gitu, atau mungkin secara fisiknya dia normal, tapi pasti punya kekurangan gitu kan. Kalau Mbak Elis sendiri nih, melihat kekurangan yang ada pada diri Mbak Elis gitu, gimana cara menerima diri sendiri dengan segala kekurangannya? Karena kebetulan saya itu dari lahir ya, jadi sudah bisa menerima diri dari kecil, artinya sudah terlatih dari kecil mentalnya, dari hubungan sosialnya juga sudah terbiasa. Jadi itu semua tergantung sama penerimaan sih Mbak, penerimaan dari dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sosial seperti itu. Karena nggak mungkin berjalan sendiri ya Mbak Elis ya, pasti di situ ada keluarga yang mendukung atau tidak, itu akan berpengaruh juga terhadap teman-teman difabel sendiri ya. Karena setiap yang mempunyai kekurangan itu butuh pendamping, butuh dorongan dari keluarga, dari lingkungan sosial juga. Wah ini beruntung sih ya kalau kita bisa bilang, kalau ngelihat Mbak Elis mungkin dari keluarga sendiri ya, Sobat Candaria mendukung dan juga mensupport dari kegiatannya Mbak Elis mungkin dari pertumbuhan waktu kecil hingga saat ini. Tapi nih Sobat Candaria juga penasaran, ada nggak masa-masa Mbak Elis terpuruk gitu sepanjang perjalanan kehidupan hingga saat ini?
Ada nggak sih masa-masanya Mbak Elis yang mungkin pernah ada dalam titik terendah gitu dalam kehidupan? Itu cenderung ke penyesuaian mental ya Mbak. Itu ya yang paling berat, iya, menyesuaikan mental. Itu dari waktu mulai masuk sekolah kayak gitu tuh kan ada di lingkungan baru ya. Disitulah perang mentalnya di situ. Di situ kayak batinnya dihajar habis-habisan. Ada rasa yang gimana itu untuk penerimaan teman-teman dari lingkungan baru. Seperti itu. Waktu SD berarti Mbak Elis langsung masuk di sekolah umum ya? Iya, sekolah umum. Mungkin kalau saat ini ya Sobat Cenderia kita menganggapnya sebagai sama seperti kita, cuman mungkin pada waktu masa-masa sekolah nih Mbak Elis yang kita juga penasaran karena namanya anak kecil ya Mbak Elis, kadang-kadang mereka juga belum paham gitu mana yang benar sama baik. Pernah nggak punya pengalaman yang nggak mengenakan mungkin dalam kehidupannya Mbak Elis? Pernah sih ya Mbak. Ada beberapa teman yang nggak mau berteman sama kita iya? gitu. Iya ada seperti itu. Siapa orangnya? Ada nggak di situ? Enggak ya. Tapi lama kelamaan juga karena kita sudah terbiasa ya Mbak. Akhirnya ya bisa menyatu, bisa sama-sama main gitu. Oke. Ya itu ya mungkin yang paling berat adalah bagaimana menyesuaikan lingkungan tersebut ya. Oke, by the way nih Sobat Cenderia yang ada di rumah ya, Mbak Elis sendiri itu juga saat ini tuh aktif ya tergabung di UMKM Disabilitas Kediri Tangguh ya kan Mbak? Boleh nggak ceritain juga sama teman-teman sebenarnya sekarang nih kesibukannya Mbak Elis nih apa aja nih? Kayaknya sibuk banget nih Mbak Elis nih. Iya Mbak, saya itu ibu rumah tangga sebenarnya. Tapi ternyata lebih sibuk dari pekerja kantoran. Tapi pengacara itu seperti pengangguran dan banyak acara. Apa aja Mbak? Di rumah saya itu ada salon juga. Oh ada salonnya. Itu binaan dari dinas sosial dulu. Oh jadi Mbak adalah hasil binaan dari dinas sosial ya? Diajarin cara untuk pelatihan, ada pelatihan, ada fasilitas yang dapat dari dinas. Terus ya ini usaha kecil-kecilan mainan ini. Mainan minuman. Jamu? Iya. Oke, ini adalah salah satu usaha dari Jeng Elis ini ya. Mereknya adalah Jeng Elis. Oke baik, nanti kita akan tanya tentang kesibukannya Jeng Elis dan seperti apa sih teman-teman dari paguyuban disabilitas ya Mbak ya. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana Sobat Cenderia, tetap di Doha TV. Hai Sobat Cenderia, balik lagi di Cenderia Cerita dan Rahasia Wanita, yang mana setiap minggunya kita bakal ngebahas tentang cerita dan juga inspiratif dari para wanita-wanita hebat. Dan hari ini kita masih barengan sama Jeng Elis. Jeng Elis by the way ini terkenalnya adalah, kalau aku ya kenal Jeng Elis itu dari jamunya, ya kan. Jadi kalau di setiap acara-acara bazar itu mesti ada yang namanya jamunya Jeng Elis yang ini nih. Tada! Ini kali rahasia segernya Jeng Elis ya. Ini produknya boleh cerita nggak Mbak? Apa aja sih kalau produk Jeng Elis sendiri? Minuman jamunya ada varian apa aja mungkin? Kalau aku sih cenderung ke jamuan ya. Ada jamuan, ada snack juga ada sih sebenarnya. Masih nyoba-nyoba ini. Oh, berarti mencoba untuk bikin olahan makanan juga. Kan sebentar lagi kita mau go internasional ya. Ada bandara gitu. Kita harus punya inovasi-inovasi. Keren banget. Tapi yang spesial dari Jeng Elis ini adalah kunyit asam ya, kunyit asam. Tapi ini enak banget loh pemirsa dan juga Sobat Cenderia harus coba dari kunyit asamnya Jeng Elis. Ceritanya gimana nih Jeng Elis sampai akhirnya Jeng Elis bisa ada keinginan untuk punya usaha minuman, karena sebelumnya salon dulu kan ya? Iya, salon kan ya. Terus kok bisa nih ada kepikiran? Sebelumnya saya ibu rumah tangga, seorang istri pure, juga. 100% ibu rumah tangga aja. Yang punya 3 orang anak. 3 orang anak, Masya Allah. Usia berapa aja? 20 tahun. 20 tahun? Kelihatan gak sih Sobat Cenderia ini anaknya 20 tahun. Terus yang kedua? Yang kedua umur 15 tahun. 15 sama 13 tahun. Masya Allah. Dan sekarang karena mungkin anak-anak udah gede-gede baru ya cari kesibukan-kesibukan lain. Iya, karena sakunya sudah mulai banyak. Oh benar-benar pengeluarannya setiap hari udah mulai banyak. Akhirnya harus punya terobosan baru untuk nambah income begitu. Baik, ini salah satu produknya luar biasa.
By the way, Jeng Elis sendiri kan tergabung di UMKM Dikta yang tadi kita Iya, sudah iya. share ke teman-teman dan Sobat Candaria ya. Itu sendiri adalah teman-teman seluruh Kabupaten Kediri yang mereka adalah penyandang disabilitas. Itu cuma apa sih Mbak, wadah untuk para disabilitas yang mempunyai produk dan selama ini kan kurang diperhatikan ya, kurang apa namanya, kurang mendapat tempat istilahnya gitu. Jadi kita itu memfasilitasi teman-teman supaya mempunyai wadah lah seperti itu. Kalau produknya sendiri teman-teman difabel gitu, sama nggak sih sama teman-teman yang paguyuban lain gitu atau? Iya sama Mbak, ada yang makanan minuman, ada craft seperti itu. Saya dengar craftnya katanya sudah sampai internasional ya Mbak ya? Itu yang ukiran itu Mbak, ukiran kayu itu. Pak siapa Mbak? Namanya Pak Sugianto ya. Pak Sugianto, oke. Itu pengrajin ukiran yang biasanya dipesan oleh Dina, itu bagus banget Mbak. Iya ya dia. Nah, nanti kapan-kapan coba untuk pesen ya. Tapi memang ya kadang kalau kita melihat teman-teman dari teman-teman disabilitas gitu ya, mungkin kita melihatnya mereka ada kekurangan. Tapi sebenarnya justru malah orang-orang yang punya kekurangan di sisi lain tapi punya potensi dan kelebihan di sisi lainnya. Iya Mbak. Gitu kan Mbak. Selama mungkin Jeng Elis sendiri ketemu sama teman-teman disabilitas, apa yang Mbak Elis lihat? Wah ternyata nih teman kita ini punya potensi luar biasa gitu, yang malahan mungkin orang yang secara physically normal itu nggak punya gitu Mbak. Jadi kalau boleh dibilang ya, orang yang mempunyai kekurangan itu cenderung lebih tekun dalam mengerjakan segala sesuatunya. Tekun ya? Iya, itu. Jadi apa yang mereka punya itu dimaksimalkan Mbak. Benar. Dengan segala kekurangannya mereka gitu. Seperti itu. Ya benar, karena mungkin mereka akhirnya jadi melihat potensi-potensi di dirinya dan itu yang dikembangkan ya Mbak. Sulit nggak sih Mbak buat teman-teman difabel saat ini untuk bisa mengembangkan potensi-potensinya yang ada? Ya sulit-sulit gampang ya Mbak, gimana ya? Sulit gampang. Sulitnya mungkin di sulitnya apa? Mungkin karena belum menemukan wadah ya. Ini salah satu contohnya kita bikin itu tuh untuk bisa mereka itu lebih mau maju, lebih mau berkembang seperti itu, nggak menutup diri, supaya lebih ada motivasi gitu. Ya berarti memang harus mencari teman seperjuangan ya Mbak. Akan sulit kalau misalnya itu berjalan sendiri. Nah mungkin nih Sobat Candaria yang ada di rumah juga bertanya-tanya Mbak mengenai wadah-wadah yang mungkin bisa dimasuki sama teman-teman yang juga saat ini sedang mengalami kebingungan gitu ya, mereka adalah penyandang disabilitas dimana tapi tempat kita, gimana kita mau ketemu kita bisa sama, berkumpul bener, gitu. bisa mengasah kemampuannya. Kalau Jeng Elis bisa sharing itu ada wadah apa aja sih Mbak? Secara umum sih ada ya Mbak, namanya PDKK, itu Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri. Gitu. Itu mewadahi para disabilitas di seluruh Kabupaten Kediri. Seluruh Kabupaten Kediri, mau itu dari disabilitas daksa, dari disabilitas wicara, tuna grahita, tuna netra, dan mereka juga punya wadah, punya perkumpulan sendiri-sendiri. Contohnya kalau dari tuna wicara gitu ya, itu Gergatin. Oh jadi setiap teman-teman yang punya di kategori sendiri mereka punya paguyuban sendiri-sendiri juga. Punya perkumpulan. Oke. Gergatin. Kalau tuna yang mata itu tuna grahita. Tuna mata kan netra ya itu pertuni. Oke. Gitu. Dan itu setiap kabupaten. Jadi kayak kabupaten ada sendiri, kota ada sendiri di seluruh gitu ya? Kabupaten Kediri, dan itu di bawah binaan Dinas Sosial juga. Oke. Karena mungkin kalau berkumpul dengan teman-teman yang punya kesamaan itu jadi lebih mudah ya Mbak untuk mendapatkan informasi-informasi kayak butuhnya apa gitu ya daripada tergabung dalam satu komunitas yang besar gitu. Dan sekarang para disabilitas itu sekarang itu diberi kesempatan yang sama loh oleh pemerintah. Iya. Segala aksesibilitasnya juga sudah mulai inklusi. Ya benar. Inklusi adalah bisa bergabung ya Mbak ya. Sama berbaur lah ya, berbaur dengan masyarakat.
Oke. Wah, seru banget. Ini adalah kabar baik pastinya ya. Kabar baik buat teman-teman yang mungkin juga adalah penyandang disabilitas karena ternyata memang peluangnya sekarang juga sangat besar ya, Mbak Elis ya. Kalau pelatihan sendiri, Mbak, yang biasanya sering diterima sama teman-teman difabel tuh seperti apa yang Mbak Elis tahu? Kalau dari kita itu sering ke pelatihan untuk jenis apa ya, Mbak? Jenis itu bidang usaha, biasanya lebih ke bidang usaha bidang ya. Usaha. Kalau untuk yang dari segi mental ya kita dapat dari lingkungan kita sendiri. Oke. Jadi lebih ke terpas secara otodidak gitu. Iya, itu apa ya? Secara nggak langsung itu peran rumah keluarga itu penting di sini untuk pengembangan segala bidangnya. Iya, benar. Karena tadi nih Sobat Candaria pas kita ngobrol-ngobrol sama Jenglis kan ada pertanyaan sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama teman-teman gitu ya. Ternyata yang paling penting adalah teman-teman tuh butuh dukungan dari dan keluarga sama lingkungan dan mental itu yang utama ya, Mbak ya. Pembentukan mental. Karena pasti Mbak Elis sendiri nih Sobat Candaria juga mengalami perjalanan mental yang macam-macam sampai sekarang Mbak Elis bisa berdaya, menjadi perempuan berdaya hingga saat ini. Nah Mbak, kalau misalnya ngomongin tadi kita udah ngomongin nih kalau di luar sana ada nggak sih pengalaman yang menyedihkan? Nah sekarang aku balik, ada nggak sih pengalaman yang menyenangkan sebagai seorang penyandang? Karena mungkin ada privilege tersendiri ya, prioritas tersendiri yang akhirnya diberikan kepada teman-teman difabel. Kalau Mbak sendiri punya pengalaman nggak? Iya, karena sekarang sudah mulai inklusi ya Mbak. Kita tuh dapat prioritas lah istilahnya gitu, prioritas dari segala bidang gitu. Jadi kita jadinya tuh dipandang oleh masyarakat. Kita tuh ada loh gitu. Jadi apa namanya? Merasa diakui adanya gitu loh Mbak. Betul. Seperti itu. Jadi udah mulai terang benderang dan nyaman ya. Apapun yang kita bikin, apapun yang itu tuh sudah mulai dilihat sama orang. Bukan karena kita itu punya kekurangan, tapi kita juga punya potensi. Betul. Itu yang paling penting adalah dilihat kelebihannya, justru potensinya bukan kekurangannya ya Mbak. Mbak, nanti kan kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu Sobat Candaria juga kan, ada Mbak Widya nih. Nah jadi Mbak, mungkin ada nggak sih yang pengen disampaikan sama Sobat Candaria yang ada di rumah gitu ya, yang mungkin saat ini lagi nonton Mbak Elis atau Jeng Elis, kira-kira apa nih yang pengen disampaikan sama teman-teman Candaria? Mari kita itu maju bersama, nggak memandang dari kekurangan kita, tapi lihatlah potensi kita yang ada sekarang. Gitu ya. Jadi yang dilihat adalah potensinya. Masya Allah, luar biasa ya. Karena memang ya Sobat Candaria, kalau misalnya kita nggak melihat kekurangan, kita melihat kelebihannya. Salah satu contoh aja Jeng Elis itu banyak banget ya. Beliau punya salon, ya kan. Beliau juga adalah owner dari Jeng Elis Minuman, dan beliau juga aktif di komunitas ya yang memberdayakan teman-teman difabel. Mbak, boleh promosiin dong produknya Mbak, ada salon dan juga minuman enaknya. Kalau kita mau ke salonnya atau mau beli minumannya gimana caranya? Itu saya mengembangkan usaha ini di rumah saja Mbak. Jadi pemasarannya lewat online juga ada, lewat di galeri-galeri yang seperti punya Mbak. Iya bener, bisa ke Candaria juga. Bisa. Terus ada di pusat oleh-oleh kayak gitu. Ya begitulah perkembangan kami. Mengembangkan sayap tuh dengan cara seperti itu. Berkolaborasi dengan teman-teman ya. Jangan lupa mereknya adalah Jeng Elis. Kalau salonnya ada di mana Jeng Elis? Sama di rumah. Di rumah, boleh kasih tahu alamatnya. Jadi kalau mampir ke rumah bisa mampir ke rumahnya Jeng Elis. Di Desa Karangtalun, Keras, Kediri. Desa Karangtalun, Keras, Kediri. Oke, nama salonnya adalah? Salon Elis. Salon Elis, wah namanya nggak jauh-jauh ya, nama sendiri. Minumannya juga Jeng Elis, salonnya juga Elis. Oke, makasih banyak ya Mbak, makasih banyak sudah hadir di Candaria hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi sama Sobat Candaria yang ada di rumah. Sangat menginspirasi. Iya, senang banget. Ya. Dan yang pastinya buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya butuh apa-apa bisa langsung menghubungi Mbak Elis aja.
Ya Sobat Cenderia, habis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu teman dan sobat disabilitas juga ya, namanya adalah Mbak Widya. Beliau adalah beliau dari tangan beliau itu kuenya enak-enak banget nih, ada dipajang di sini. Kita akan ngobrol sama beliau dan kita akan tanya cerita inspiratifnya dan juga rahasianya. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cenderia. Dadah dulu dong, dadah. Kita balik lagi di Cenderia Cerita dan Rahasia Wanita, masih di tema teman-teman sobat disabilitas, dan kita ada di bintang tamu kedua kita hari ini. Hai Mbak. Hai. Tos dulu dong Mbak. Masya Allah, senang banget nih Sobat Cenderia karena saya bisa menghadirkan Mbak Widya. Mbak Widya ini rumahnya lumayan jauh loh dari Arda Coffee. Mana Mbak rumahnya Mbak? Puncu, Desa Gadungan. Iya, Puncu, Desa Gadungan. Yang di belakangnya itu ada kebun durian. Betul. Jadi kalau misalnya pengen makan durian, besok kalau lagi musim datang ke rumahnya Mbak Widya. Mbak Widya boleh sapa dulu dong pemirsa Doho TV yang ada di rumah, Sobat Cenderia yang lagi nonton, bisa disapa dulu. Assalamualaikum pemirsa Doho TV, Sobat Cenderia, saya Widya dari Desa Gadungan, Kecamatan Punju. Yeay. Dan Mbak Widya ini adalah salah satu dari UMKM Disabilitas Kediri Tangguh ya Mbak ya. Kalau boleh tahu Mbak ini adalah disabilitas untuk kategori atau golongan apa Mbak? Saya tunadaksa Mbak, disabilitas fisik ya. Disabilitas fisik ya. Oke, boleh cerita nggak Mbak, mungkin sharing sama teman Cenderia? Seperti apa sih dulu journey-nya sampai Mbak ada dalam kategori itu mungkin ya? Saya kebetulan dari lahir sudah terlahir seperti ini. Menurut cerita ibu saya, panjang ceritanya. Gimana katanya Mbak? Saya lahir prematur, jadi masih 7 bulan di kandungan. Waktu itu katanya ibu saya mau berangkat kerja seperti biasa, tiba-tiba kontraksi gitu. Karena jarak dari rumah sama rumah sakit itu jauh, jadi ibu saya melahirkan di rumah Mbak. Dan nggak ada yang nolong. Sendiri self service gitu ya? Iya. Bidannya datang itu katanya sayanya sudah lahir. Gitu ceritanya katanya Mbak. Baik. Nah itu mungkin yang akhirnya menyebabkan gitu ya Mbak ya? Salah satunya atau seperti apa? Enggak sih Mbak. Ya lahir sudah seperti ini. Kalau jantung, paru-paru normal semua ya. Cuman mungkin bidannya yang nolong kaget. Jadi agak bisik-bisik ceritanya, ibu saya bisik-bisik sama bapak saya. Jadi waktu itu terus saya langsung dibawa ke rumah sakit, tapi ya semuanya kalau jantung, paru-parunya semuanya normal, sehat. Ya, Masya Allah. Mbak, kalau boleh tahu nih sekarang kesibukannya apa nih? Sobat Cenderia belum tahu loh sesibuk-sibuknya Mbak Widya ini setiap hari. Sibuknya apa ya? Sibuknya masak aja. Karena memang masakannya enak banget. Sama mainan tepung kayak Mbak Rati. Iya benar. Ini hasil mainan dari Mbak Widya. Karena memang ini enak banget. Jadi pemirsa Doho TV ada stik bawang. Terus ada apa lagi Mbak Wid? Onde-onde mini, kue bahagia sama pastel mini. Nah, dan ini semuanya dibikinnya mini Mbak. Makanya saya pakai brandnya Cooker Imut. Oke, jadi kenapa nama brandnya adalah Cooker Imut? Karena semuanya mini, ya kan? Dan orangnya imut kayak yang bikin. Bener, orangnya juga imut sekali ternyata loh, Masya Allah Mbak Widya. Mbak Widya ini kan luar biasa ya. Kalau aku mengenal sosok Mbak Widya selama kita selalu berhubungan dalam perniagaan ya Mbak ya. Mbak Widya ini orangnya selalu ceria, semangat gitu ya Mbak.
Padahal kita juga mungkin nggak pernah paham sebenarnya perjalanan Mbak Widya hingga saat ini tuh seperti apa gitu. Tadi saya sudah tanya sama Jeng Elis nih Mbak Widya. Kalau Mbak Widya sendiri nih selama perjalanan hidup pernah nggak sih ada masa-masa yang paling deep, paling terpuruk gitu dalam kehidupannya Mbak Widya? Pasti ya Mbak. Kalau zaman sekolah itu ya sama seperti Bu Elis dan mungkin teman-teman disabilitas pada umumnya. Ya, betul. Kalau di tempat baru, suasana baru, orang-orang baru, pasti kita minder, pasti. Dan ya. sampai saat ini pun saya masih merasakan itu. Cuman gimana kita bisa menutupi kekurangan kita dengan kelebihan kita, itu sih. Itu ya, menarik sih. Menutupi kekurangan dengan kelebihan. Sehingga orang akhirnya melihatnya kelebihannya, betul, bukan kekurangannya. Masya Allah. Berarti ada ya Mbak, pernah juga dalam kondisi yang Mbak itu ngerasa minder, terus ngerasa berbeda dari orang lain, itu di usia berapa Mbak? Yang paling banget sampai keinget sampai sekarang? Kalau minder itu karena sampai saat ini pun sebenarnya masih ya Mbak, masih minder. Cuman mungkin beranjak dewasa, mulai kenal cowok ini ceritanya. Asik. Oh, itu menarik tuh. Dan ada kebetulan suami saya non disabilitas ya. Terus awal-awal penolakan dari keluarga pasti ada. Nah di situ, cuman alhamdulillah ya karena keyakinan berdua, terus dapat restu dan ya alhamdulillah sampai sekarang ini. Masya Allah. Mbak, ini ngomongin tentang suami ya, mumpung ini Mbak Widya bahas suaminya, karena kan saya juga kenal sama Mbak Widya dengan suami juga yang suaminya tuh bener-bener apa ya istilahnya ngayomi banget ya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dulu ketemunya di mana sih Mbak Wid? Ketemunya itu di counter Mbak. Counter handphone. Zaman sekarang jarang orang ke counter handphone ya. Zaman dulu masih beli pulsa dulu. Pulsa. Suami saya di counter itu kerjanya, usahanya dulu counter. Terus saya lulus SMA itu pengen kuliah sebenarnya. Saya pengennya kuliah dulu rumah saya di Bondowoso Mbak. Sebelum pindah ke Kediri saya di Bondowoso. Bapak ibu saya kerjanya di Bondowoso sana. Nah saya lulus SMA itu pengennya kuliah di Malang karena saya pengen belajar mandiri. Sengaja pengen betul. Tapi karena tidak diizinkan ya orang tua pasti khawatir kan ya walaupun di Malang banyak saudara. Tidak diizinkan, terus saya istilahnya rada berontak Mbak. Tidak diizinkan di kuliah di Malang, ya boleh kuliah tapi dekat rumah, masih di wilayah Bondowoso Jember. Orang tua gitu, jadi saya lebih memilih wes gak jadi kuliah, tak berwirausaha aja. Cuman dulu awalnya craft Mbak, bikin souvenir nikahan gitu, lulus SMA itu ya. Sama jual pulsa itu tadi. Laku-laannya di tempat suami. Asik ya, langsung gitu ya Mbak ya. Ketemulah jodoh di situ awalnya ketemu sama suami. Gimana Mbak awalnya waktu menjalin hubungan percintaan ya dengan suami? Pasti sekali lagi Mbak bilang ada masa-masa Mbak minder kan ya, apalagi tuh hubungannya udah nggak cuma pertemanan aja tapi udah ke jenjang lebih serius gitu. Iya. Gimana Mbak, suami waktu itu akhirnya bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan, Mbak juga akhirnya bisa memberikan pengertian dan beliaunya juga kayak gimana perjalanannya waktu itu Mbak? Sebetulnya awalnya iseng sih Mbak, ya dibilang cepet sih, nggak lama, pacarannya nggak lama. Ya awalnya sering ngobrol aja, ya dari kulaan pulsa itu tadi istilahnya. Karena mungkin kasihan, dulu kan modalnya kecil Mbak, cuma 50.000. Nah alhamdulillah laris, jadi kan cepet habis 50.000 tadi. Terus daripada saya bolak-balik ke tempat dia nawarin kalau butuh WA aja, SMS zaman dulu SMS bukan WA, SMS aja, nanti uangnya tak ambil. Jadi ya gitu awalnya. Jadi dia yang ke rumah, ambil uang itu tadi, kulaan itu tadi. Terus lama-lama ngobrol cocok. Terus saya memang bilang sama suami kalau memang mau serius ya jujur sama orang tua gimana keadaan saya sebenarnya. Jadi biar ndak ada yang ditutupin gitulah Mbak.
Mungkin awalnya udah cinta kali modus tuh minta nomor handphone kan, mas-masnya suka modus. Tak kirimin aja ke rumah, sebenarnya minta nomor handphone. Biar tahu sekalian rumahnya ya. Biar tahu ya kan mas, kayak gitu juga kan ya. Tapi ya alhamdulillah Mbak sama sekarang sudah bisa mensupport banget juga, bahkan sampai sekarang kegiatannya Mbak Widya suami sangat mensupport. Iya. Nah mungkin Sobat Cenderia juga bertanya-tanya ya, dan tadi Mbak Elis juga sempat spill kalau misalnya memang yang paling penting itu adalah dukungan keluarga, dukungan lingkungan sekitar, orang-orang terdekat yang akhirnya mensupport kita untuk bisa berkembang sampai sekarang. Iya. Kalau Mbak melihat keluarga sendiri Mbak, yang selama ini udah mendukung Mbak sampai saat ini, memang sebesar apa sih pengaruhnya dalam kehidupannya Mbak Widya? Besar banget ya Mbak, karena sekarang saya aktif di komunitas disabilitas ini kan, selain di UMKM-nya juga di sosialnya. Jadi saya juga bertugas mendata teman-teman disabilitas yang ada di lingkungan. Nah, pada saat saya mendata itu banyak keluarga-keluarga yang menutupi. Masya Allah. Jadi ada anaknya disabilitas, anggota keluarganya disabilitas, itu tidak tidak diajak bersosialisasi, malah wes di rumah aja, biar ndak malu, biar ndak diolok-olok kayak gitu. Kalau saya alhamdulillah dari kecil sampai saat ini, keluarga saya sendiri, keluarga suami juga sangat mensupport ya. Jadi malah kalau ada orang baru, mertua saya misalnya, ini loh menantuku gitu. Jadi malah dikenal ya. Seperti itu. Oke. Mungkin kita juga melihat dari sisi yang berbeda ya, Mbak. Mungkin teman-teman tersebut sebenarnya keluarganya mungkin ingin melindungi. Iya. Gitu ya. Tapi mungkin caranya sebenarnya menghambat perkembangannya gitu ya. Soalnya kan kalau semakin dia berdiam diri saja di rumah, kan nggak tahu suasana luar Mbak. Kan nggak selamanya juga orang tuanya bisa melindungi. Betul. Istilahnya kan gitu. Kalau nggak sedari dini diajari mandiri, nah suatu saat kalau orang tuanya nggak ada, terus gimana gitu. Betul. Nah ini mungkin berbagi pengalaman juga ya Sobat Cenderia ya. Sebenarnya apa sih Mbak yang paling sulit gitu? Sulit sebagai seorang disabilitas ya, berada pada lingkungan sosial yang notabene nggak semuanya sama gitu ya, nggak semuanya juga malaikat gitu kan ya, ada juga yang kejam dan jahara. Apa sih hal yang paling tersulit yang memang selama ini dialami oleh teman-teman ketika mereka akhirnya inklusi atau bergabung bersosialisasi dengan teman-teman yang lain? Ya seperti yang Mbak bilang, nggak semua orang malaikat ya. Ada yang kasihan, ada yang merasa mentang-mentang disabilitas minta diprioritaskan. Ada yang seperti itu. Ada banyak malahan mungkin ya. Oh my god, ya terus Mbak lanjut Mbak. Agak emosi nih dengarnya. Iya, emosi ya sambil batin Mbak. Jadi kadang dalam hati kalau wes mangkel gitu ya rasanya. Gung roh air rasane. Ada lagunya lagi. Lah. Iya, terus itu paling ya Mbak, yang paling. Iya, jadi ya gimana kalau saya sih cuek ya pasti masuk ke dalam hati, tapi lebih sering tak buang lah, nggak penting gitu loh Mbak. Buat apa daripada menu-menuin hati. Jadi lebih baik fokus kepada hal-hal yang positif. Tapi walaupun seperti itu, saya yakin juga banyak dari teman-teman yang saat ini juga sudah sadar ya, maksudnya sadar dalam arti mereka juga sudah merangkul, dan fasilitas-fasilitas juga sudah banyak yang support untuk teman-teman ya. Mbak punya pengalaman nggak bertemu dengan malaikat nih, kalau sekarang orang-orang baik yang justru mensupport Mbak selama ini ketika bersosialisasi atau berkembang berdaya sebagai seorang perempuan? Banyak ya Mbak, apalagi setelah masuk di UMKM ini, banyak teman-teman yang non disabilitas juga sangat membantu ya, termasuk Mbak Ratih ini. Terus dukungan dari pemerintah juga sekarang sangat memperhatikan kami. Jadi kesempatan yang diberikan juga sama seperti yang lainnya. Ya itu dia ya, memang yang paling dibutuhin sama teman-teman adalah sebenarnya kesetaraan itu ya Mbak ya. Setara tuh nggak harus sama gitu ya, tapi bagaimana bisa bersama-sama berkolaborasi dalam sebuah lingkungan sosial yang positif. Sebetulnya kita nggak minta diprioritaskan Mbak, nggak minta diistimewakan, nggak. Cuman ya itu aja, wes dikasih kesempatan yang sama itu kita sudah
alhamdulillah banget gitu. Betul. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kita juga Sobat Cenderia jadi sedikit aware juga, karena saya yakin loh sebenarnya teman-teman disabilitas pun juga nggak suka dikasihani nggak sih Mbak? Ya kan kadang-kadang kita sebagai manusia, aduh kasihan. Tapi sebenarnya di balik itu teman-teman disabilitas tuh nggak suka untuk dikasihani, ya kan Mbak? Punya pengalaman nggak sih Mbak kayak gitu Mbak? Sering ya, awal-awal saya ya dulu usaha souvenir, terus sekarang ke kue-kue. Ini juga awalnya kalau nawarin barang itu kan pasti kadang yang beli ya wes tak tukune wes sakno, walaupun di dalam hati, cuman kan kita pasti beda. Maksudnya orang yang benar-benar beli karena pengen beli, dan orang yang beli karena kasihan kan beda di hati rasanya. Betul. Ya pasti sedih ya. Walah kok dibeli tapi mek sakno to. Tapi dari itu saya malah belajar memperbaiki produk biar kualitasnya semakin baik. Jadi biar dibeli karena memang produknya layak dibeli. Keren banget. Tapi beneran loh ya pemirsa Doha TV dan Sobat Cenderia, bikinannya Mbak Widya ini dibeli bukan karena melihat sosoknya Mbak Widya ya, tapi karena bener-bener enak banget ya kan. Sama kita, aku pesen sampai ratusan ya Mbak ya, sampai ratusan karena memang banyak banget yang suka sama produknya Mbak Widya. Terutama yang apa Mbak? Yang paling laris itu dari 4 ini yang paling best seller apa Mbak? Kue bahagia. Kue bahagia ini paling best seller teman-teman. Dan juga kalau yang boleh aku bilang nomor 2 sepertinya stik bawang ya. Stik bawang. Stik bawang. Luar biasa ya pemirsa Doha TV. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Mbak di segmen berikutnya. Aku masih banyak banget hal-hal yang pengen aku obrolin nih sama Mbak Widya, dan kita juga ada pertanyaan netizen yang akan kita tanyain sama Mbak Widya nanti. Jadi pemirsa Doha TV jangan kemana-mana, tetap di Cenderia Cerita dan Rahasia Wanita. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Hai Sobat Cenderia, balik lagi di Cenderia Cerita dan Rahasia Wanita, di mana setiap minggunya kita akan ngebahas terus dan menghadirkan terus wanita-wanita hebat yang akan berbagi cerita inspiratif. Dan hari ini masih barengan dengan siapakah di sana? Mbak Widya. Mbak Widya ini adalah salah satu dari penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas apa Mbak tadi namanya, Dikta ya? Dikta, UMKM Disabilitas Kediri Tangguh. Nah, kenapa namanya harus tangguh gitu, Mbak? Karena orang-orangnya tangguh. Sudah terlatih dan terbukti. Harus tangguh. Ada berapa orang di komunitas itu, Mbak Widya? Banyak ya, Mbak. 20. Yang ini khusus yang punya usaha. Oh, kalau yang di UMKM kalau yang itu? di UMKM ini khusus yang punya usaha. Usaha ya. Lebih dari 50 mungkin ya? Ada. Wah, itu dia luar biasa ya. Sudah terbentuk dari kapan Mbak untuk paguyuban ini sendiri? Kalau untuk UMKM-nya akhir tahun lalu ya Mbak. Oh, termasuk baru ya? Iya. Akhir tahun Kalau lalu untuk ya? yang sosialnya sama olahraga ada, olahraga khusus untuk disabilitas ya. Ada ya. Terus kelompok pengguna motor roda 3. Ada juga. Ada juga kelompoknya. Jadi ada banyak komunitas disabilitas di Kediri. Dan yang UMKM Dikta ini sebentar lagi mau akan dikukuhkan gitu, diresmikan secara legal gitu. Wah, ini udah luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang juga mungkin adalah penyandang disabilitas dan mau tergabung, langsung aja masuk ke Dikta tersebut. Mbak, kalau Dikta sendiri itu sebenarnya programnya apa sih Mbak? Yang memang jadi prioritas utama di Dikta? Memajukan anggotanya ya, jadi maju ke depan gitu. Maju ke depan. Kalau mundur ke belakang ya Mbak. Cantik gitu, maju cantik. Seperti Kan apa sebenarnya banyak teman-teman disabilitas ini yang punya keterampilan. Ya. Hanya aja kendalanya mungkin pemasaran. Jadi kurang bisa memasarkan, terus nggak tahu harus dijual kemana. Terus masih ragu dengan kualitas barangnya. Jadi Dikta ini tugasnya ya mendampingi sama membantu pemasarannya itu tadi. Jadi mulai dari awal mungkin pembuatan produk kualitasnya gitu ya Mbak ya, sampai di pemasarannya. Tadi juga sempat ngobrol sama Mbak Eli sih terkait Dikta ini ada banyak ternyata produk-produknya gitu ya, mulai dari makanan dan minuman. Kerajinan juga ada. Dan yang paling yang paling terkenal gitu ya mungkin itu adalah kerajinan yang kayu tadi ya, yang ukir kayu itu ya. Sama ada rajutan juga Mbak.
rajutan punya teman disabilitas ini wes terkenal juga. Jadi ada tas, gantungan kunci, itu juga wes internasional. Wow, jualannya. udah sampai diekspor Iya, juga. udah sampai diekspor juga. Iya, karena mungkin spesialnya adalah teman-teman ini punya kelebihan lebih tekun gitu ya, lebih fokus. Lebih fokus ya, jadinya hasilnya juga nggak mengkhianati usahanya gitu, hasilnya juga luar biasa keren ya. By the way, Mbak, untuk kegiatan Dikta sendiri kan tadi mulai dari UMKM, dari produknya sampai pemasaran. Berarti sering juga dong mengikuti pameran-pameran ya Mbak ya? Iya sering, karena itu kan kenal sama Mbak Ratih. Iya, kita ketemunya juga jatuh cintanya di pameran. Di pameran. Banyak jajanan basah dan ukiran kayu juga waktu itu. Iya. Ada pengalaman lucu nggak Mbak ketika teman-teman lagi berkumpul gitu di pameran terus berkolaborasi dengan teman-teman lagi? Ada pengalaman yang menarik nggak? Pengalamannya ya kalau ada teman yang jatuh, saya sendiri pernah Mbak jatuh gitu. Jadi bukannya dibantu, malah diketawain sama teman-teman gitu. Malah dia Lara kok gak Bu? Lek sakitnya enggak lah, lek sakitnya enggak sih, tapi malunya itu. Jatuh di depan banyak orang gitu. Tapi Mbak dengan kesulitan keterbatasan itu berarti sering jatuh ya Mbak ya? Beberapa kali pernah jatuh gitu ya? Ya hampir sering. Di rumah sendiri pun masih sering jatuh. Masya Allah, tapi itu tidak menyurutkan semangatnya Mbak Widya dalam. Ya, untuk komunitas sendiri yang katanya di situ banyak teman-teman yang juga penyandang disabilitas. Mereka yang ada di situ berarti semua disabilitas, maksudnya dari tunadaksa, Iya, semuanya disabilitas. Untuk berkomunikasi Mbak, susah nggak? Kalau untuk yang fisik, misalnya ya kayak saya, daksa itu gampang Mbak komunikasinya. Yang susah itu mungkin kayak yang teman-teman tunarungu wicara, itu kan perlu juru bicara. Jadi mungkin itu keluarganya. Tapi kalau di instansi sudah ada ya maksudnya dari komunitas mereka sendiri ada juru bicaranya. Berarti bahasa isyarat, ya, penerjemah, selalu bawa penerjemah. Kalau di acara-acara kantor kayak gitu selalu ada penerjemah. Kalau di sehari-hari ya kadang didampingi keluarganya itu tadi, atau sesama teman tapi yang agak bisa ngomong. Kan ada yang sama sekali tidak bisa bicara, ada yang bisa tapi nggak jelas ngomongnya kan gitu Mbak. Jadi saling melengkapi mereka. Kalau teman-teman yang mungkin punya kekurangan di bicara, mendengar atau melihat, itu produknya seperti apa Mbak yang mereka buat gitu? Kalau mereka rajutan juga sih kebanyakan. Ada teman yang di Kandat itu juga tunarungu wicara, produknya makanan juga. Makanan iya. Juga. Oke, ini menarik ya Sobat Cenderia, karena kalau teman-teman yang punya kekurangan di Daksa mungkin masih sangat mudah gitu untuk menerima komunikasi, menerima informasi, belajar gitu. Yang akan menjadi tantangan adalah teman-teman yang punya kekurangan di bidang lain gitu ya, seperti di melihat atau di mendengar. Seperti apa sih Mbak, kalau mungkin Mbak bisa sharing sama Sobat Cenderia pelatihannya itu sendiri? Kalau misalnya nih kita ngomongin produk makanan ya, mereka pelatihannya apakah sama juga gitu dengan pelatihan yang diberikan ke teman-teman yang tunadaksa? Sama Mbak, saya pernah ikut pelatihan dari Dinas Sosial, itu juga langsung gabung sama teman-teman tunarungu wicara, tapi mereka ada penerjemahnya gitu. Jadi gitu ya. Komunikasi sama coachnya lewat penerjemahnya. Jadi pelatihannya tetap sama gitu, tetap sama. Cara menyampaikan informasinya yang ada akhirnya penerjemahnya spesial sendiri. Gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Ini ngomongin pelatihan ya, kita alhamdulillah berada di lingkungan yang juga mensupport banget ya Mbak, teman-teman kebutuhannya apa dikasih. Nah, kalau pelatihan yang udah pernah Mbak dapetin nih selama ini gitu, yang udah difasilitasi tuh belajar apa aja Mbak? Saya pernah bikin kue, terus menghias tumpeng sama sama craft. Karena saya juga suka. Awalnya memang bikin souvenir nikahan kan, cuman sekarang kalah sama kuenya. Craftnya agak karena craftnya nggak bisa dimakan. Mungkin craftnya nggak terus-terusan. Iya, kalau makanan kalau craft kadang kan musiman Mbak, seperti
awal pandemi strap masker lagi laris banget tuh. Betul. Nah, saya ikut bikin itu sempat. Oke. Kalau yang pelatihan yang lain yang mungkin Mbak nggak ikutin tapi teman-teman dari disabilitas ikuti ada Mbak ya? Ada, ya kayak potong rambut, itu buelis, itu kan pelatihan itu juga jadi satu dari tunadaksa sama tunarungu wicara. Juga ada sama pelatihannya, Oke. cuman mereka pakai penerjemah itu aja sih bedanya. Jadi memang semua kebutuhannya sebenarnya difasilitasi untuk belajar ya, tinggal kita memilih yang mana nih yang cocok sama kita. Gitu. Kalau teman-teman netra itu pijat, sama benar-benar. handphone Mbak, Oke. sudah ada jadi pelatihan menggunakan smartphone itu untuk tunanetra. Oke, jadi ada pelatihannya. Ada, untuk menggunakan. iya. Masya Allah luar biasa karena memang beda lah ya sama kita, mereka juga butuh Komunikasi. dan nggak boleh gagap teknologi juga, tetap bisa menggunakan handphone. Oke, Mbak, sebenarnya punya pengalaman juga nggak sih Mbak? Ini kan kalau kita ngomongin mungkin area kabupaten ya Mbak ya. Teman-temannya adalah teman-teman kabupaten. Pernah nggak Mbak? Akhirnya Mbak juga karena di komunitas ini terus kita dipertemukan sama teman-teman disabilitas yang lintas kabupaten, luar kota, atau mungkin nasional. Ada pertemuannya gitu. Ada juga nggak sih Mbak kalau teman-teman? Pernah. Kebetulan saya pernah sama teman-teman menghadiri ulang tahun komunitas disabilitas di daerah Ponorogo kalau nggak salah Mbak. Itu juga ketemu terus sama keluarga mertua saya kan di Lumajang. Di Lumajang itu juga ada atlet disabilitas Mbak. Yang keren, beliau juga internasional sudah. Di Lumajang ya Mbak? Di Lumajang rumahnya. Jadi ya memang di luar sana banyak sih teman-teman disabilitas yang lebih sukses, lebih mandiri dari saya banyak gitu. Terus yang masih mengurung diri di rumah juga banyak. Jadi harapan saya di sini bukan untuk diri saya sendiri ya Mbak, buat mengajak teman-teman yang masih mengurung diri di rumah, ayo lebih semangat karena kesempatan di luar sana sama sudah untuk kita, sudah terbuka lebar untuk kita. Masya Allah, keren sekali. Tapi Mbak, kalau misalnya boleh nih sharing sama teman-teman yang saat ini mungkin masih mengurung diri ya, mungkin menonton TV nih ceritanya terus mengurung diri, apa sih hal yang pertama yang bisa jadi pemecah gitu? Mungkin kan saat ketika kita mengurung diri, kita lagi dalam keadaan terpuruk, lagi ada es batu gede ini di depan kita nih yang harus kita pecahin dulu baru kita bisa keluar dari zona tersebut. Menurut Mbak nih, sebagai seorang yang menurut aku saat ini udah lulus ya, cum laude, sudah lulus dan bisa berdaya dengan segala kekurangannya ya Mbak ya. Apa hal yang pertama kali harus dilakukan dan dirubah gitu buat teman-teman yang ingin bisa lebih baik lagi dalam kehidupannya? Yang jelas harus mempersiapkan mental dulu Mbak. Terus ya harus yakin kalau aku bisa. Entah bagaimana caranya, jatuh bangunnya ya harus dicoba. Kalau cuma dia ngenangan di rumah, Mbak, nggak nyampe-nyampe. Betul. Pasti, aduh aku nanti kalau ke sana pasti jatuh. Kalau nanti ke sana nggak ada yang bantu gimana? Pasti, aku juga mikir gitu. Tapi kalau nggak dicoba, nggak memberanikan diri, ya seterusnya pasti di rumah. Aku pun sudah belajar ngojek dulu dari rumah, nggak diantar suami. Masya Allah, keren banget. Biasanya soalnya Mbak Widya selalu diantar, ini udah berusaha bawa motor sendiri. Karena ya bukannya pengen keluar sendiri nggak, cuman belajar mandiri dan belajar berani. Jadi nggak selamanya aku diantar sama orang yang biasa nganter aku. Bisa nggak? Ya harus bisa, harus dicoba. Ya, walaupun harus dicoba. di jalan itu pasti khawatir, aduh aku kok ya apa pegangan nih gitu. Jadi harus dicoba. Wajar gitu. sih ya Mbak. Ya. Dan wajar banget nggak sih Mbak dalam proses mencoba itu ada jatuhnya, ada sakitnya kayak gitu. Pastikan gitu, pasti akan ada. Mbak juga mengalami itu ya Mbak? Iya, pasti ngalamin itu Mbak. Jadi kalau teman-teman yang saat ini mau mencoba, cuman ya kalau udah jatuh ya jangan kapok istilahnya. Bener. Kalau kapok ya wes selesai, nggak mau nyoba lagi kan. Gitu. Jadi kalau mencoba terus jatuh sekali tuh it's okay gitu, masih bisa dicoba masih lagi, bisa. masih banyak kesempatan untuk jadikan mencoba jatuh lagi. itu untuk belajar, oh berarti besok-besok jangan kayak gini, jangan lewat sini istilahnya. Atau kalau lewat jalan yang gini harus gini. Kalau misalnya aku ya Mbak, kalau daksa kan kalau
jalan harus pilih-pilih jalanannya. Oke. Jadi harus berarti aku jangan lewat jalan yang seperti ini biar nggak jatuh. Kalau tuh pun masih jatuh, ya lebih hati-hati lagi gitu aja. Wah, berarti ini bisa menunjukkan bahwa Mbak Widya ini juga orang yang sangat prepare. Ya nggak sih, untuk menuju ke sana berarti harus lewatnya sini itu dipikirin bener-bener ya Mbak ya, dipikirin bener-bener karena memang nggak bisa kayak on the spot atau ngandelin orang lain untuk membantu gitu ya Mbak Widya ya. Jadi memang harus dipikirin bener-bener. Terus apalagi Mbak, yang pertama berarti tadi harus mempersiapkan mental dulu, ya kan? Gimana bisa berusaha ngerasa ini kita tuh pasti bisa kalau kita mau gitu. Coba. Yang kedua apalagi Mbak yang kira-kira yang harus dirubah atau diusahakan gitu untuk bisa berkembang? Ya itu tadi harus berani mencoba. Jadi mencoba hal baru, jadi keluar dari zona nyaman lah Mbak. Bertemu orang baru, terus lingkungan baru, itu dirasain lah ya gimana. Pasti nggak nyaman di lingkungan baru, ketemu orang baru, itu pasti merasa nggak nyaman. Cuman ya harus bisa menyesuaikan lah, kita yang harus bisa menyesuaikan. Terus jangan malu minta tolong, itu sih pengalamanku. Jangan malu minta tolong. Karena sudah tahu pasti tidak mampu, ya wis minta tolong gitu. Mas minta tolong dong ambilin, atau Mas minta tolong dong pegangin. Kalau misalnya saya mau naik tangga agak tinggi kan ada di beberapa tempat nggak ada pegangan toh Mbak dia naik tangganya, ya itu ya jangan malu minta tolong itu wis. Oke. Terus Mbak, ini pesan buat keluarga nih. Nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin diri kita sendiri yang punya kemampuan untuk mencoba ya, berusaha, gimana dengan keluarga? Ada nggak pesan yang pengen Mbak sampaikan untuk lingkungan terdekat ya Mbak ya, minimal lingkungan terdekat yang ternyata itu sangat berpengaruh dan sangat mendukung teman-teman yang penyandang disabilitas? Untuk keluarga yaitu ya harus menerima ya Mbak. Pasti ya siapa sih yang mau punya keluarga disabilitas kan ya. Yang pertama kan ya merawatnya ya susah, terus mungkin pengobatannya juga beda kan, mahal. Cuman balik lagi kalau semua itu sudah takdir ya Mbak, ya harus diterima walaupun berat. Karena dukungan keluarga itu sangat besar banget pengaruhnya. Kayak aku ya rasain dari kecil itu Mbak, aku masih belum pakai krek ya, masih jalannya masih ngeset. Itu aku kalau inget itu mesti sering diajak ke keramaian. Jadi itu yang bikin aku istilahnya apa ya, mungkin rasa mindernya itu berkurang karena sudah sering di tempat ramai gitu loh. Jadi ya itu tadi dikasih dukungan, karena nggak selamanya keluarga kan bisa membackup teman-teman disabilitas. Jadi kalau keluarga juga terus-terusan menutup, melindungi, ya mungkin tujuannya baik, nggak ingin terluka, nggak pengen kenapa-kenapa, cuman kan nggak selamanya keluarga bisa melindungi. Jadi ayo sedikit-sedikit dilepas, keluarganya yang disabilitas dibantu untuk mandiri. Harus tega juga ya. Harus tega dan ikhlas untuk melepas. Masya Allah. Oke, ada pesan nggak nih buat Sobat Candaria yang ada di rumah, Mbak Widya yang sekarang lagi nonton? Kira-kira Mbak Widya pengen speak up apa, pengen ngomong apa sama teman-teman yang ada di rumah? Saya mungkin lebih peka sama, karena saya disabilitas ya Mbak. Kalau ada disabilitas di lingkungan terdekatnya, mungkin saya pengennya ya semua orang di sini lebih peka, jadi lebih membantu, memberi kesempatan, jangan hanya ngelihat oh ya itu disabilitas, oh ya itu harus dibantu. Jadi apa ya, jadi ayo dikasih kesempatan yang sama, jangan diperlakukan beda gitu loh Mbak. Masya Allah, senang banget Mbak Widya, terima kasih banyak sudah mampir ke Candaria hari ini. Terima kasih sudah memberikan sebuah insight baru bagi kita, teman-teman Candaria, Sobat Candaria yang ada di rumah, bahwa ternyata teman-teman disabilitas ini punya potensi dan kelebihan yang harusnya lebih sering dan lebih banyak dilihat daripada kekurangannya ya Mbak ya. Dan marilah kita juga lebih peka lagi, kira-kira apa yang bisa kita bantu, ya kita bisa bantu dan kita support supaya kita bisa saling bersinergi, menciptakan lingkungan yang baik dan juga nyaman untuk sesama. Terima kasih banyak Mbak Widya sudah mampir ke Candaria, pemirsa Doho TV. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita hari ini bersama dengan teman-teman disabilitas dari UMKM Dikta ya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi bareng sama mereka di kolaborasi selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Sobat Candaria yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus Candaria di episode-episode berikutnya. Saya Rati Kusuma Dewi pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.